Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pelatih Kampung. Pada kesempatan kali ini spesial untuk Anda para pemula atau yang masih mau memulai usaha lampu atau servis lampu atau dipakai untuk sendiri. Apapun itu, Anda yang masih belajar awal. Ini spesial untuk Anda yang masih pemula, benar-benar pemula. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan alat, kemudian peralatan yang wajib, yang pokok, yang semestinya dimiliki oleh tukang servis lampu atau orang yang mau servis lampu. Secara sekilas yang pertama adalah dari yang peralatan tukang servis yang wajib adalah avometer, tester kayak begini ya. Tester kayak gini harus punya. Ini yang analog, yang digital saya tidak menemukan. Punya dan bisa menggunakan ya. Jangan hanya punya tapi tidak bisa menggunakan. Yaitu yang sering digunakan di selektor ini ya. Selektor ohmmeter. Ada AC juga untuk mengukur AC. Untuk ohmmeter ini untuk mengukur kaca ini putus atau tidak, kabel ini putus atau tidak, komponen ini mati atau tidak di sini. Avo ini harus beli. Ada yang murah 30-an ribu, tidak masalah. Yang penting punya alat untuk mengukur. Ada DC voltase juga, ini gunanya untuk voltase ya, selektornya di sini. Ya, misalkan ini 10 volt seperti ini. Ini untuk mengukur voltase maksimal 10 volt. Kalau aki ya di sini. Seperti ini. Ini aki, jangan kebalik ya. Untuk R, TR di sini ini. Yang pertama adalah avometer harus dimiliki. Alat tukang servis yang kedua adalah solder. Ini solder listrik dari 45 watt, 40 watt, 60 watt. Ya, ini aja, 30 watt juga bisa. Nah, silahkan untuk dipakai, yang penting menyesuaikan kondisi Anda ya. Kemudian alat yang penting untuk dimiliki selanjutnya adalah ini. Ini bukan rosokan ya, rosok ya. Tapi ini alat ya, walaupun sumbernya dari rosok bukan yang dipotong. Ini gunanya untuk membuka tutup drat kayak begini. Di ubetnya set cekrek lepas ya. Di video saya, di channel saya sudah dibuat caranya melepaskan, sudah ada ya. Yang cara ini harus dipunyai untuk Anda yang mau memulai usaha servis lampu atau belajar servis lampu. Selanjutnya teman-teman, ada pembuka. Ini sendok makan itu loh ya, yang di dapur. Nggak ada yang nggak punya sendok hari ini, pasti keluarga punya sendok lah. Lembawane Papua nanti. Sendok ini dipotong grindo, terus ujungnya ditumpulkan. Nah, ditumpulkan untuk membuka. Ada yang menggunakan pisau, ada yang menggunakan lain-lain. Untuk saya menggunakan ini udah 7 tahun ya, menggunakan ini 7 tahun pakai ini. Alat ini untuk membuka gampang banget kalau sudah terbiasa. Serut lepas ya. Pakai sendok murah ya. Murah hanya paling 2000 sudah dapat ya, sak losen itu gue nganggo kabeh ndak apa-apa. Cukup, ini alat yang wajib dimiliki. Yang kedua, yang selanjutnya adalah ulir. Pengulir ini untuk masang kaca. Ya, ini pengulir seperti ini, Mas, Mbak ya, siapapun yang Anda melihat. Ini gunanya untuk masang kaca. Waktu kita masang di kaca ini tinggal set, diunter-unter, tinggal seret, cara makainya sudah ada. Bahannya apa, Mas? Bahan kilo rujipit, dari rujipit ya ini. Sepeda ontel itu kan ada di rujinya, di pangkalnya ya, ini digorok, digergaji, ini bisa digergaji. Atau yang lebih gede ya, pakai yang motor, uji motor ini kegedean. Ini gunanya untuk membedul LED ya. Ya, seperti ini ya. Ini juga wajib dimiliki. Selanjutnya adalah ini besi wolu panjangnya kurang lebih 20 cm. Ini juga untuk membongkar LED ya, mengeluarkan, diketak tek, kemudian lepas. Ini gunanya. Selanjutnya alat yang harus dimiliki seperti ini, gunting baik baja ringan maupun gunting biasa untuk motong-motong. Lanjut,
Ini adalah tes mesin. Jadi kalau mesin kayak gini kita nyervis, dibuka kayak gini Mas, ini hidup atau tidak. Nah ini tes mesinnya. Ini kalau dilihat masih bagus. Kalau udah airnya udah kopong kayak gini, ini udah pasti kebakar ya. Ini mati dan seterusnya udah usah dites. Untuk yang mulus, buka mulus, kacanya pecah, misalkan tuku rosok, tinoti, nanti diceknya pakai ini, ya. Untuk cek mesin baik 3U maupun 4U. 2U kuat enggak Mas? Kalau 2U enggak kuat, ini kalau 5 watt enggak ngangkat, hanya 4 bonggol itu kebetulan ya. Minimal 14 watt ya. Pakai yang 3U juga untuk cek kaca. Lanjut saudara-saudara, sesuatu yang harus Anda miliki selainnya adalah spare part Mas ya. Baik kaca seperti ini, kaca baru maupun kaca bekas yang masih hidup. Maupun mesin ya, mesinnya kayak apa tuh? Mesin lampu kayak gini ini 3U atau yang dikatakan 3U seperti apa Mas? Yang 18 watt ke atas, 18 watt, 20 watt, 23 watt, 25 watt biasanya 3U. Ngarani 3U. Mesinnya kayak gini, mesin jadi, mesin anyar. Ini harus punya, kalau enggak urung iso nyervis, belum bisa nyervis ya kerepotan. Ya. Termasuk LED saudara-saudara, LED baru harus punya. LED baru spare part kayak gini harus punya. Ngendi Mas tukune? Gampang ya. Bisa nanti komunikasi lewat komentar. Tak bantu kalau nggak bisa, maksudnya beli ke saya, ndak bantu ngasih ya nanti. Atau ya itu guyon sambil guyon di guyu teman saya ya ini. Ini harus punya saudara-saudara. Jadi semahir apapun tukang servis dalam kondisi tertentu, dia tidak punya waktu untuk nyervis kayak gini. Kalau waktu longgar buat nyervis kayak gini sudah jadi siap. Tapi dalam kondisi rame harus punya mesin yang memadai, yang banyak. Ini sudah jadi semua, tinggal pakai. Ya, kalau belum bisa ya sedia yang baru, harus banyak. 4U, 3U, 2U harus siap. Itu ya. Jadi simpelnya tukang servis itu kan hanya 2 itu. LED itu sekarang ya mati, tinggal copot, pasang kayak gini, ganti sudah jadi. Harus punya ini. Dari variasi watt 5, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50 watt. Nah, pokoknya harus punya. Harus punya. Rakitang sidik-sidik nek enggak punya piye? Dia kali misalkan 50 watt. Ya dikasih 12 watt 4 misalkan. Padang pol. Itu untuk menyiasati. Itu ya, saudara-saudara. Ini kayaknya sudah. Alat oh iya masih belum. Untuk tes mesin sudah. Tes kaca. Nah, ini tes kaca. Ini tes kaca, Mas. Jadi tes kaca adalah mesin yang jadi kayak begini. Mesin jadi di casingi ini seperti ini. Kemudian yang pin 4 ini disambung kabel kayak gini ya. Ini loh pengeluarannya ini. Pengeluarannya ini disambung kabel seperti ini. Nah, cuman yang sini mesin, nanti gunanya untuk ngetes kaca lampu yang kita servis ini mati atau hidup. Sebenarnya sudah bisa diketahui dengan avometer ini. Nah, tapi ada saatnya kita membutuhkan tes mesin seperti ini. Karena apa? Sok enek wong tuku mesin anyar ya kita kasih ya, kita coba dulu ini Mas seperti ini. Ditunjukkan sama yang punya. Kadang diukur pakai avo masih nyambung, ternyata retak. Nyalanya tidak maksimal atau nyalanya hanya di pangkal merah dan nanti mesinnya mati. Oke, itu saja ya teman-teman. Yang lainnya seperti ini, sebenarnya ini alat yang penting tapi juga nggak penting, bisa ditinggalkan. Untuk anda bisa rame, untuk merakit bisa menggunakan ini yang murah, yang 150.000. Yang mahal ada yang sekitar 500.000 ke atas ya. Tapi bagi anda yang memulai tidak usah butuh alat yang banyak-banyak. Yang penting punya beginian solder ini, tester, spare part. Mati kacane ganti kaca, mati mesinnya ganti mesin. Carane buka, carane nyervis ya tanya, dan sudah ada di channel saya. Monggo silahkan untuk anda bisa jalan-jalan ya. Saya juga sedia ini ya, sedia beberapa spare part seperti itu. Sama ya, walaupun bisa nyervis kita harus menyediakan itu. Oke saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jawab-jawab saya ya. Saya berbagi sedikit hal
Terima kasih Anda mau nyimak, terima kasih Anda mau mendukung dengan subscribe. Ocehan-ocehan atau obrolan-obrolan ini saya harapkan tidak sia-sia ya, memang memberikan sedikit pengalaman maupun ilmu. Satu hal, kalau memang sudah saatnya Anda punya rako kayak gini. Rako ini untuk tempat komponen kita mau apa ya sudah ada di sini. DB butuh dioda, butuh resistor, sudah ada slot-slot yang bisa kita ambil. Itu saja barangkali saudara-saudara. Masih ada alat yang lain ya, nanti akan bisa menyesuaikan seperti cutter, seperti kuas dan yang lainnya, nanti Anda bisa mencarinya sendiri. Oke, mudah-mudahan teman-teman pemirsa senantiasa dalam kemudahan lindungan Allah, dan yang pasti semangat belajar. Tidak ada yang sulit dalam semua hal. Ketika kita mau belajar, mau bertanya terus, insya Allah bisa ya. Yang penting belajar dan menghasilkan. Jangan hanya belajar tapi tidak menghasilkan. Maaf, saya sampaikan, saya mengurus banyak orang di kelas kal 40 orang, 30 orang, tapi setelah itu nggak mau memakai ya, nggak mau buka, nggak mau menggunakan. Saya lebih condong Anda belajar dan menghasilkan. Jadi belajar sambil menghasilkan dulu sambil belajar, itu yang saya senang. Dan itu saja kurang lebihnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.